wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3. Saya Arini Niara Suhada. Saya Jenis Hasan Purnama. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dan penyakit HIV. Definisi sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testi. Testi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan yang kedua ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epidimis ke uretra. Yang selanjutnya yaitu ada epidimis. Epidimis adalah tempat penyimpanan sementara sperma. Lalu ada uretra. Uretra saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada kelenjar aksesori, yaitu kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cooper yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Dan yang terakhir adalah penis, yaitu organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi perempuan. Yang ke-1 ada ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada vagina. Vagina ini adalah saluran penghubung dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. Terus selanjutnya ada pulpa. Pulpa ini adalah bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Dan yang terakhir ada uterus. Uterus ini organ berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan fertilasi, yang pembeluran antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuatan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi adalah antara lain: yang ke-1 ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Kedua, memilih pasangan hidup yang sehat. Ketiga, menunda pernikahan dan kehamilan di usia remaja. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dan yang terakhir, mencegah penularan penyakit menular seksual. Sekarang di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu penyakit sistem reproduksi, yaitu HIV. Penyakit HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang berperan penting dalam melawan infeksi. Ketika seseorang terinfeksi HIV, virus ini secara bertahap melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebab HIV yang pertama, hubungan seksual tanpa kondom. Hubungan seksual vagina, anal, atau oral dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Dengan seseorang yang terinfeksi HIV tanpa menggunakan kondom merupakan salah satu penyebab utama dari penularan HIV. Yang kedua, kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. HIV tidak menular melalui kontak sehari-hari seperti berpelukan, berjabat tangan, berbagi makanan, atau menggunakan toilet yang sama. Lalu yang terakhir ada dari ibu ke anak. Jadi penyakit HIV turun-temurun dari ibu ke anak. Penanganan HIV dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan infeksi virus, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mencegah perkembangan penyakit ke tahap AIDS. Di sini ada beberapa untuk pencegahan penyakit HIV.
Yang ke-1 ada pengobatan terapi antiretroviral atau disebut ARV. Pengobatan ARV ini biasanya terdiri dari kombinasi beberapa obat yang disebut sebagai terapi kombinasi ARV agar lebih efektif dalam menekan virus. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap pengobatan. Memberikan obat profilaksi atau pencegahan dapat membantu menjaga infeksi-infeksi ini. Yang selanjutnya ada perubahan gaya hidup sehat, Konseling dan dukungan psikolog dan pencegahan penularan. dengan pengobatan yang konsisten dan manajemen yang tepat, Banyak orang yang dengan HIV dapat hidup sehat dan memiliki aktivitas hidup yang sehat seperti orang yang tidak memiliki infeksi HIV. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.